Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahnas Ajeng Fatimah Zahra, NIM 08051381823662 dari kelas B. Di sini saya akan membuat tutorial em, pemetaan kerentanan tsunami, praktikum Sistem Informasi Geografis. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu tsunami. Jadi tsunami itu merupakan gelombang laut besar yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba di dasar laut. Gerakan tiba-tiba ini bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi yang kuat atau tanah longsor dari bawah laut. Namun, menurut Sinambela et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa tsunami merupakan salah satu bencana alam yang senantiasa mengancam penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Meskipun jarang terjadi, namun daya hancurnya yang besar membuat bencana tsunami ini harus diperhitungkan. Di Indonesia, menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Alam, di wilayah rawan bencana tsunami meliputi 21 wilayah, yaitu salah satunya adalah wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kerentanan. Jadi, kerentanan itu adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya alam maupun bahaya buatan yang mana akan mengakibatkan atau menimbulkan bencana atau disaster atau tidak. Nah, disaster. Nah, jadi kerentanan ini menurut ISDR tahun 2004 adalah suatu kondisi dari masyarakat atau komunitas yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan ketidakmampuan dalam menghadapi suatu bencana. Nah, pada suatu tempat, tsunami merupakan suatu ancaman yang dapat menimbulkan kerugian dan korban yang sangat besar. Tetapi di tempat lainnya, dengan skala yang kekuatan yang sama, tsunami ini mungkin tidak menimbulkan kerugian dan korban yang cukup besar karena pada lokasi tsunami menimpa pada bangunan yang sudah ramah bencana atau kondisi masyarakat di tempat tersebut memiliki tingkat pengetahuan bencana yang lebih baik. Nah, tujuan dari pemetaan kerentanan tsunami ini yaitu sebagai mitigasi bencana atau suatu cara yang digunakan oleh suatu badan untuk mengetahui daerah mana sih yang rentan akan terjadinya tsunami agar masyarakat yang ada di sana dapat berjaga-jaga suatu saat ketika terjadi bencana tsunami. Nah, aplikasi yang digunakan untuk menentukan kerentanan tsunami ini adalah ArcGIS. Nah, langsung saja tata cara yang harus kita lakukan yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita memasukkan dam. Dam atau Digital Elevation Model merupakan bentuk penyajian ketinggian permukaan bumi secara digital. Jadi data dam ini sangat diperlukan karena merupakan bentuk penyajian ketinggian permukaan bumi secara digital. Nah, selanjutnya setelah kita selesai memasukkan data dam, kita search di sini hillsheet. Nah, hillsheet ini kita gunakan untuk mengubah data 2D atau dua dimensi yang ingin kita bentuk menjadi 3D. Jadi langsung saja kita input itu adalah datanya, data damnya. Selanjutnya kita langsungkan saja, kita ganti saja tempatnya ya di sini.
Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika berhasil itu bentuknya akan seperti ini. Dia sudah menjadi 3D. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan slope. Slope ini merupakan kemiringan dari suatu wilayah. Jadi kita masukkan lagi data dem-nya. Kemudian kita masukkan slope. Kita tunggu. Nah, maka jika berhasil, slope-nya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan reclass atau klasifikasi atau mengkelaskan dari hillside dan slope-nya. Nah, ini kita pilih yang 3D analysis. Nah, pertama kita menginput bagian hillside-nya dulu. Nah, dan klasifikasi. Nah, pada mengklasifikasikan hillside ini kita mengacu pada acuan dari LIDA 1963 yang mana itu ada 6 kelas, yaitu 5, 10, 15, 20 dan lebih dari 20. Nah, kita klik 5. Ini metodenya manual. Kemudian ini kita klik 5, 10, 15, 20 dan 100.000 yang lebih besar dari dari 20, baru kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya itu kita bikin reclass hillside. Kemudian kita OK kan. Selanjutnya kita tunggu sampai proses reklasifikasinya ini selesai. Nah, jika selesai ini akan hasilnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita juga mengklasifikasikan pada slope-nya. Nah, kita masukkan slope-nya. Kemudian klasifikasi. Ini kita manual. Kemudian untuk slope itu sendiri kita mengacu pada Van Zuidam tahun 1983 yang mana dia mengklasifikasikan 6 kelas untuk kelerengan. Nah, itu ada 2, 6, 13, 20, 55 dan lebih dari 55. Nah, kita masukkan sini berarti 6 manual 2 13 apa tadi 26 13 terus 20 55 dan saya pilih 10.000 lebih dari 55. 100.000 itu ding ya, 100.000 nggak apa-apa. Kemudian ini reclass slope fix. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jika selesai hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang lainnya bisa kita unchecklistkan saja. Nah, kita unchecklist. Dah, kita sisakan reclass slope sama reclass hillside-nya. Nah, jika selesai, kita akan mengubah dari bentuk data raster ini menjadi data polygon dengan kita search raster to
polygon. Nah, raster to polygon yang atas conversion. Nah, yang mana kita masukkan pertama inputnya kita masukkan reconciliation-nya. Dan kita buat oke. Nah, jika selesai itu akan seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi untuk yang bagian slope-nya. Slope. Nah, kemudian kita buat slope. Kemudian oke. Jika selesai ini bisa kita unchecklist. Nah, ketika sudah selesai, dia akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya itu kita akan meng-add data garis pantai. Agak lama emang. Kemudian kita add garis pantai. Nah, kita matikan dulu. Nah, untuk garis pantai sendiri itu ini seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan ini pada Brettschneider dan Wibro 1976 itu untuk kita mengatur jarak-jaraknya ke multiple ring baper ya. Baper itu tadi dapat kita lihat ada 556 1400 2404 3528 lebih dari 3000 bla bla. Tuh. Inputnya itu ada garis pantai. Selanjutnya itu 556 kita tambah 1400 240 3528 lebih besar dari 3 itu adalah mungkin sejuta misal. Aduh 246. Nah, untuk distance-nya ini baper unitnya ini kita pilih meter karena tadi meter kan. Oke kan, dan kita tunggu sampai ininya selesai ya, karena nanti nggak selesai dia. Nah, jika selesai dia akan seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini terlihat sangat bagus. Itu merupakan jarak-jaraknya. Nah, selanjutnya selesai ini kita akan meng-add data dari Teluk Lada atau daerah kajian yang akan kita kaji. Jadi kita Teluk Lada ini merupakan daerahnya di Banten. Nah, jika selesai kita akan melaksanakan klip yang analisis. Nah, untuk klip sendiri pertama untuk inputnya itu kita masukkan
garis pantai, sedangkan yang multiple, sedangkan untuk klip ininya kita masukkan teluk lada dan kita oke kan. Bisa kita remove. Nah, selanjutnya ini merupakan garis pantai. Sedangkan ini bisa kita kita remove saja lah ya. Kita save aja dulu. Agar kita tidak juga apabila itunya hilang nanti. Selanjutnya kita add lagi data. Itu kita akan add bagian tutupan lahan. Nah, jika selesai ini akan seperti ini. Kemudian kita akan ke kill shade. Itu kita open attribute-nya. Open attribute. Dan kita add fill untuk membuat bagian skor bobot dan skor kali bobot. Nah, untuk tipenya itu kita pilih plot semua. Karena kan pada acuan dari video kita memilih plot. Nah, untuk semuanya. Nah, selanjutnya jika selesai kita pada bagian grid code-nya itu kita sort ascending-nya. Kemudian untuk bagian score itu kita tarik bagian 1. Kemudian kita kasih skor sesuai dengan grid code-nya. Oke, kemudian gitu pun selanjutnya untuk 2 sampai 6. Oke. Kemudian begitupun untuk 3, 4, 5-nya. Selanjutnya untuk bobot itu kita bisa lihat di sini. Itu bobot untuk kill shot-nya itu ada 15. Jadi kita klik semuanya. Terus kita 15 kan. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan skor kali bobot. Untuk skor kali bobot itu sendiri dapat kita kalikan skor tanda bintang dikali bobot. Oke. Nah, ini merupakan nilai-nilai dari yang telah kita dapatkan. Selanjutnya jika selesai, maka kita akan ke bagian ke slope. Open attribute table, lakukan hal yang sama dengan add fill dan sebagainya.
Dan selanjutnya kita skor tadi, sort ascending, dan untuk skor itu sama saja seperti yang telah kita lakukan pada Hillset tadi. Emang agak lama untuk yang bagian ini. Nah, untuk pemilihan skornya itu lebih mudah untuk kita select by attribute, kemudian kita grid codein yang apa yang mau kita select agar untuk skornya lebih mudah. Untuk skornya sama seperti tadi, itu menyesuaikan. Nah, karena ini agak susah dan lama untuk bagian ini, kita langsung saja seperti ini kan saja sampai benar-benar sampai ke kelas ke-6. Nah, jika sudah selesai, maka kita akan masukkan skornya. Nah, untuk skornya itu adalah untuk slope ini itu adalah 10. Dan nah, untuk bobot itu 10, kita klik 10. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika selesai, maka kita kalikan untuk bobot dan skor, dikali skornya, kali skor, maka oke. Kita tunggu sampai selesai. Sabar ya, agak lama emang. Selanjutnya jika selesai, maka kita dapat close untuk bagian ini. Saya save dulu biar. Nah, selanjutnya itu saya akan ke bagian, setelah ini kita akan open atribut pada bagian garis pantai. Nah, untuk garis pantai ini kita sudah tahu ada distance-nya, kemudian kita buat sama skor juga, kemudian kita add fill lagi, bobot dan skor kali bobot, skor kali bobot GP garpan kita bikin untuk ininya flat. Oke. Yes. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu tadi untuk garis pantai itu untuk ini 1 2 3 4 5, jadi langsung saja kita ini kan dengan bobotnya itu bobotnya bobotnya berapa tadi? 20. Astagfirullahaladzim, maaf. 1 2 3 sampai 5. Oke. Lakukan hal yang sama sampai ke 5, oke? Selanjutnya kita masukkan nilai bobotnya itu tadi 20 kan. Kita hapus 20. Kemudian skor dikali bobot. Tadi kepencet nggak ya? Skor kali bobot. Nah, oke. Nah, selesai, maka kita save kembali. Nah, selanjutnya itu kita akan ke tutupan lahan. Nah, tutupan lahan ini kita berdasarkan pada yang Hajar 2006. Nah, untuk tutupan lahan ini kita ada hutan tertutup, hutan terbuka, sama nah, untuk hutan tertutup itu skornya 1, sedangkan untuk lahan terbuka itu ada 3. Coba kita buka dulu tutupan lahan ini. Nah, sebelumnya kan kita tadi membuat, nah tapi pada ini sudah ada. Nah, skor 1, bobotnya 15, dan skor ini dapat kita remove saja, delete.
Nah sebenarnya ini sudah ada. Nah jadi delete. Nah terus ketika kita sudah mendapatkan ini semuanya, kita hutan kering primer, hutan kering, hutan kering, hutan kering itu kan lahan terbuka, berarti skornya itu adalah lahan kering 1. Oke, itu seperti itu pertanyaan itu. Nah itu selesai. Nah jika selesai, maka kita akan ke langkah selanjutnya, itu kita akan melakukan overlay. Nah itu kita intersect, overlay dengan intersect. Itu kita menggunakan yang analisis. Kita masukkan tutupan lahan, garis pantai, slope, hillside. Itu kita bikin namanya kerentanan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Ya, kita tunggu. Kalau nggak bisa kita coba lagi. Nah, ini merupakan hasil dari kerentanan yang telah kita lakukan tadi dengan melakukan overlay. Selanjutnya itu kita akan ke open attribute. Selanjutnya itu kita akan membuat add fill. Kemudian kita klik total. Nah, total ini merupakan dari kita masukkan semua rumus yang ada pada tutupan lahan dan semuanya. Nah, ini kita langsung masukkan ya Allah, fill calculator. Kemudian itu kita bikin skor Xbobot ditambah ini, kita tambahkan lagi yang slope, kita tambahkan lagi hillside, kita paskan 4. Selanjutnya itu kita oke kan, dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika selesai, maka langkah yang akan kita lakukan yaitu nah jika selesai kita melaksanakan total, itu kita akan pembagian kelas. Nah, untuk kelas sendiri itu kita misalkan bagi menjadi 6 kelas. Nah, sebelumnya kita sort ascendingkan dulu. Nah, untuk pembagian kelas itu kelas total tertinggi dikurang dengan total terendah dibagi dengan jumlah kelas yang akan kita lakukan. Nah, sebenarnya kita tunggu terlebih dahulu sampai prosesnya selesai. Nah, jika selesai, jadi total tertingginya itu kita dapatkan di sini berapa? 270. Berarti 270 dikurang total rendah yaitu 120 dibagi 6, itu hasilnya 25. Jadi untuk kelas pertama berarti 120 ditambah 25 itu untuk kelas pertamanya. Nah, berarti sampai sini. Hanya sampai sini. Itu untuk kelas pertama. Nah, sedangkan untuk kelas kedua itu kita tambahkan, berarti 145 ditambah 25 itu berarti 170. Nah, kita cari. Nah, ya sabar karena emang agak sedikit lama. Nah, selanjutnya jika kita selesai membagi kelasnya yaitu sampai kelas 6, langkah selanjutnya kita menunggu dulu. Nah,
kita close, misal kita close karena tadi saya keluarkan, kita open attribute table lagi, terus kemudian kita tunggu. Nah, selanjutnya itu kita ke select by attribute. Nah, itu kita ke save area. Nah, kemudian itu kita klik lebih kecil, get unique value. Ini menunggunya agak lama, jadi agak sedikit sabar. Nah, kemudian jika selesai itu save area lebih kecil dari yang pada bagian bawah sekali, dan apply. Nah, jika selesai dia akan biru-biru seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan eliminasi. Nah, untuk eliminasinya itu kita klik data management. Sabar sedikit, sumpah harus sabar. Selanjutnya itu kita input kerentanan tercinta, dan selanjutnya itu kita langsung oke kan saja, dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jadi tadi kita sudah melaksanakan yang eliminasi. Nah, langkah selanjutnya ini merupakan dari hasil dari eliminasi. Nah, namanya tingkat kerentanan. Kemudian kita klik kanan, properti. Kemudian kita tunggu. Kemudian tunggu lagi. Kita ke simbologi. Terus kita ke kategori. Kemudian untuk value field-nya itu kita pilih kelas. Kemudian add all values. Kemudian merupakan tingkat kerentanannya. Jadi misalkan untuk kelas pertama, karena dia tidak terlalu rentan, dia masih aman, berarti kita pilih warna ini, terus hijau tua dikit. Kemudian ini kita ganti warna kuning, terus ini jadi oranye karena sudah agak sedikit berbahaya. Kemudian yang merah itu sangat rentan, merah. Oke. Kita apply. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwasanya pada daerah pertama itu masih agak kelas pertama itu agak sedikit aman, sangat aman. Kemudian sedikit aman, terus yang kuning-kuning ini peringatan sedikit, sedangkan yang keempat itu cukup rentan, dan yang kelima itu sangat rentan. Kemudian jika kita ingin membuat petanya jadi 3 dimensi, kita coba untuk memasukkan data dari hillset-nya. Nah, kita masukkan hillset yang tadi kita buat di awal, yang 3D. Nah, kemudian akan seperti ini, kita naikkan ke atas. Kemudian untuk dia lebih kelihatan, kita ke properti, kemudian kita transparasi. Misalkan di sini saya transparasinya 45, kemudian oke. Nah, dapat dilihat seperti kita lihat bahwasanya peta kerentanannya sudah terbentuk seperti 3D.
dan kita dapat melihat gundul-gundulannya, daerah datarnya, dan sebagainya. Nah, dari pemetaan kerentanan tsunami ini dapat disimpulkan bahwasanya peta ini sangat digunakan sebagai mitigasi atau dapat berjaga-jaga daerah mana yang memiliki rentan tsunami yang tinggi, mana dapat kita lihat rentanan tinggi itu ada di sekitar sini pada dekat pantai. Nah, kemudian pada tingkat kelasnya, untuk yang pertama itu hijau muda, itu aman, hijau tua itu masih aman, kuning itu agak sedikit kurang aman, kemudian yang oranye itu sudah agak waspada karena sedikit rentan juga karena dia di dekat garis-garis pantai ini. Nah, selanjutnya itu yang merah kelas 5 itu merupakan daerah yang rentan. Mungkin cukup sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.